Selamat datang di video pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya Retno Manworo Setiawati, Esos MIKOM, dosen program studi ilmu komunikasi, jurusan ilmu komunikasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengampu mata kuliah Hukum Komunikasi untuk mahasiswa semester 6. Mata kuliah Hukum Komunikasi bertujuan supaya mahasiswa memahami dasar hukum yang berkaitan dengan praktek komunikasi baik dalam media massa, jurnalistik hingga komunikasi digital beserta dampaknya. Mahasiswa nanti juga akan mempelajari regulasi yang mengatur komunikasi, bagaimana dampak hukum dari praktek komunikasi, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan rancangan pembelajaran semester, maka pada mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan. Adapun rincian materi per pertemuan, di pertemuan pertama tentu saja kontrak kuliah dan pengantar hukum komunikasi. Mahasiswa akan diperkenalkan dengan konsep dasar hukum komunikasi serta urgensi hukum dalam menjaga etika komunikasi di berbagai bidang. Kemudian di pertemuan kedua, sumber hukum dalam komunikasi, mahasiswa akan memahami hierarki peraturan perundangan yang berhubungan dengan komunikasi seperti Undang-Undang Dasar 1945 serta regulasi khusus lainnya seperti UU Pers dan UU ITE. Pertemuan 3, kebebasan pers dan regulasi media. Ini nanti akan menjadi diskusi tentang kebebasan pers dalam perspektif hukum nasional dan internasional juga. Mahasiswa nanti juga akan diperkenalkan dengan penelaahan terhadap Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Pertemuan keempat yaitu Hukum dan Etika Jurnalistik. Ini adalah lebih dalam membahas tentang kode etik jurnalistik, hak dan kewajiban pers, serta konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran etika jurnalistik. Di pertemuan kelima, kemudian akan dibahas mengenai hak atas informasi dan keterbukaan informasi publik, yakni analisis tentang regulasi penyiaran di Indonesia, seperti peran KPI dan tantangan hukum dalam era digital. Di pertemuan ke-6 selanjutnya adalah perlindungan privasi dan data pribadi, yakni mengidentifikasi regulasi terkait perlindungan privasi dan data pribadi dalam komunikasi. Pertemuan ke-7 membahas mengenai hukum dan regulasi penyiaran. Di pertemuan 8 diadakan ujian tengah semester atau MITES. Pertemuan 9 yaitu privasi dan perlindungan data pribadi kembali diulas dengan lebih dieksplorasi dan terutama mengenai diperkaya dengan diskusi mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, hak privasi, serta dampak kebocoran data terhadap individu juga dalam perusahaan atau institusi lainnya. Di pertemuan 10, Hukum dalam Komunikasi Politik, mahasiswa akan memahami regulasi kampanye politik di media massa dan media sosial, serta peran hukum dalam menjaga demokrasi. Pertemuan 11 adalah Hukum dan Komunikasi Publik dan Pemerintahan, yaitu membahas keterbukaan informasi publik serta hukum yang mengatur komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Tanggung jawab sosial media dan komunikator akan dibahas pada pertemuan ke-12, yaitu menjelaskan pentingnya tanggung jawab sosial dalam praktik komunikasi dan media. Di pertemuan ke-13 ada etika profesi dalam komunikasi untuk memahami dan menerapkan prinsip etika profesi dalam berbagai bidang komunikasi. Pertemuan 14 selanjutnya yaitu lebih dalam mengeksplorasi mengenai KEJ atau Kode Etik Jurnalistik dan bentuk-bentuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yaitu tentang pers. Mahasiswa akan menganalisis penerapan Kode Etik Jurnalistik dan konsekuensi hukum atas pelanggaran Undang-Undang Pers. Pertemuan 15 akan digunakan untuk review dan pembahasan materi, mereview keseluruhan materi melalui diskusi, kemudian beberapa contoh studi kasus,
kemudian juga mengeksplorasi serta mempersiapkan diri untuk memasuki ujian akhir semester pertemuan 16, ujian akhir semester atau UAS berupa refleksi atau diskusi akhir, juga analisis lebih lanjut untuk kemudian dipresentasikan melalui kerja kelompok yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara untuk metode penilaiannya adalah kehadiran dan partisipasi 20%, tugas dan studi kasus 30%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%. Dan berikut akan kami sajikan suasana belajar mengajar atau perkuliahan pada pertemuan ke-14, yaitu mengenai kode etik jurnalistik dan pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Setelah itu, setelah dilakukan penjelasan atau ceramah, kemudian mahasiswa diminta secara aktif untuk berdiskusi berkelompok untuk mencari contoh pelanggaran, yaitu pada pasal 4, pasal 8, dan pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Demikian presentasi paparan video mengenai pengajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Hari ini agak banyak, tapi ada juga yang nggak nongol. Kemarin masuk, tapi hari ini nggak kelihatan juga. Kita kemarin melihat perjalanan dari apa, Mbak? Citizen journalism, apa-apa dilindungi oleh undang-undang. Kemudian dari citizen journalism itu kita kembali menengok ke belakangnya lagi. Ada undang-undang yang dinamakan undang-undang nomor berapa? 40 tahunnya berapa? 199. Betul. Waduh, saya lupa tadi harusnya ada. Ya, oke. Kode etik jurnalistik ini yang sudah dirumuskan di 2006. Kalau kita mau bicara sejarah nanti akan tambah lama lagi karena itu bacaannya tambah banyak. Ya, kemarin sudah kita bahas sekilas tentang kode etik jurnalistik, tapi belum banyak muncul. Ya. Kemudian ada juga regulasi pers, itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, saya langsung ya ke kode etik jurnalistik ini yang akan kita bicarakan dari itu pers. Kita sudah bicarakan kalau ini dilakukan maka tidak akan terjadi beberapa kasus buruk ya yang terjadi dari adanya profesi jurnalis. Saya katakan ya kode etik juga mereka tidak usah. Nah, yuk, oke. Pembagi kelompok berdasarkan nomornya, silakan. Bersama mahasiswa. Selamat malam. Anda mau kelompok berapa? Satu kelompok isinya berapa ini? Kelompok 3, 7, kelompok 2 berapa isinya? 6. Kelompok 1? 6. Satu berapa isinya? Kamu gabung yang kasih 6 aja. 7. Kembali mas. 7, 8. Ya sudah, ini antara kelompok mereka berdua ya. Oke ya, dengarkan pertanyaannya ya. Anda diperbolehkan menggunakan gadget ya, gawai. Kemudian carilah satu contoh kasus pelanggaran pasal 4, satu contoh kasus pelanggaran pasal 8,
dari satu contoh kasus pelanggaran pasal 10, pasal 4, pasal 8, pasal 10. Cari contoh kasus satu-satu, di capture apa? Ya masing-masing kelompok toh, masing-masing kelompok. Kali ini kelompok satu nih, kelompok satu yang mengerjakan pasal 4, pasal 8, pasal 10. Semuanya sekali satu subjek. Terus dianalisis ya, dianalisis terus kemudian dipaparkan. Kemudian ketika dipaparkan itu berarti terbuka pintu diskusi seluas-luasnya. Selama bekerja, Anda saya kasih waktu kira-kira ada kita berapa? 20 menit maksimal ya. Oke. Selama bekerja berdiskusi ramai boleh. Nah, untuk memaksimalkan Anda 8 ya? 7 atau 8 ya? Berarti Anda bagi tuh dari 8 orang yang ngerjain pasal 4 berapa orang? Yang ngerjain pasal 10 berapa? Yang ngerjain lagi pasal 8 berapa? Kemudian dirangkum jadi satu, dianalisis. Ya, mudah ya, Mas Mbak yang sebelah sana. Oke, mudah ya. Boleh rame, boleh bertanya, boleh. Contoh kasusnya. Oke, selamat bekerja teman-teman. Cari contoh kasusnya ya teman-teman. Pemberitaannya apa, kemudian ada capture ya, ada capture terus ada analisis tuh. Kenapa ini melanggar pasal 4, kenapa ini melanggar pasal 8. Nah, itu nanti Anda presentasikan. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi sudah masuk di WA grupnya kita. Grupnya sudah download 3 hasil dari hasil diskusi teman-teman yang sudah saya download. Saya tertarik dengan kelompoknya Mbak Safania Vika dan kawan-kawan. Nah, boleh diterangkan juru bicaranya Mbak siapa? Safania, silakan. Saya bentuk operator. Jadi contoh pelanggaran kasus pada pasal 4 ini dalam berita 1, berita yang diunggah dalam portal media berita 1 pada headline terjebak di hutan setelah bawa kabur mobil kawanan pencuri dihakimi masa dipanggil, yang menggiring opini publik dengan memberikan prasangka bahwa yang mengambil mobil adalah seorang pencuri, padahal yang mengambil mobil adalah pemilik dari mobil yang disewakan atau direntalkan. Analisisnya, wartawan sebaiknya lebih memperhatikan kode etik jurnalistik pada pasal 4 bahwa wartawan tidak boleh membuat berita bohong. Iya, ini jadi kesalahannya sebenarnya terletak di mana, Mbak? Wartawannya. Kenapa dia melanggar pasal 4? Jadi wartawannya tuh langsung mengunggah berita tersebut tanpa tahu asli dari berita tersebut itu loh, Bu. Iya, jadi ini kesalahan memang di proses kerja jurnalistik ya sebenarnya ya. Jadi tidak ada verifikasi kita. Kalau verifikasi itu kan harusnya tanya, kemudian apakah betul memang seperti itu ya, sehingga tidak akan kena di pasal 4. Ini mau diterangkan sekalian atau mau ganti juru bicara? Sekalian ya, pasal 8. Oke, pasal 8 ini ada sebuah berita yang baru-baru ini saja viral tuh, remaja yang memberikan komentarnya tentang itu loh, Bu, yang Palestina itu loh, Bu. Analisis dalam video tersebut terlihat seorang remaja perempuan
wartawan berkacamata bercanda soal darah Palestina sembari menyantap makanan di McDonald terkenal dengan brand yang harus diboikot. Dalam berita yang sudah tersebar, wartawan lebih menyorot fisik remaja tersebut dengan tidak etis. Wartawan harusnya memperhatikan kode etik pasal 8 bahwa wartawan tidak boleh menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap orang berdasarkan faktor seperti agama, suku, ras, jenis kelamin tanpa dasar yang kuat atau bukti yang memadai. Nah, ini sekarang pertanyaannya lebih menyorot fisik remaja perempuan dan tidak etis itu di bagian mana misalnya? Jadi tuh lebih banyak menyorotnya tuh Tulisannya kayak apa? seperti sorot muka anak remaja yang itu loh ya, yang jelek terus ini dia potret remaja yang jelek gitu loh. Oh, judulnya seperti itu? Iya. Ada nggak tambahan di sini tadi? Tapi kebanyakan di TikTok sih Bu. Oh, oke. Jadi di medsos ya. Kemudian kerja wartawan dengan mengambil dari media sosial gitu ya. Ya, saya akan kasih contoh yang lebih terang-terangan bahwa orang melanggar pasal 8 misalnya. Anda bikin judul gadis Cina ini berduaan di dalam mobil TNI, itu sangat rasis sekali, ya tidak boleh. Atau perempuan mata sipit ini mata sipit ini terpergok telanjang dada di mobil, itu sudah lapis-lapis, udah ada porno, ada physically dan sama ya, kemudian merujuk ke etnis tertentu. Nah, kemudian lanjut lagi Pada ya, pasal 10 ini berita tersebut didasari atas kesalahpahaman oknum wartawan media online tribun1.com. Pasalnya oknum wartawan tersebut menulis bahwa 5 kades di Kabupaten Lingga yang sedang nyantai di tempat hiburan malam di Kota Tanjung Pinang tanpa adanya konfirmasi sesuai dengan kode etik jurnalistik. Padahal fakta yang ada 5 orang kades tersebut sedang istirahat di hotel yang sama di mana mereka sedang mengikuti kegiatan bintek yang berlangsung di Hotel CK Kota Tanjung Pinang. Ini enggak ke kabar bohong, ya, ke pasal 4. Ini pasal 10 itu apa sih? Yang meminta Meminta maaf. Nah, ini ayatnya meminta maaf nggak? Iya. Dia membuat berita sanggahannya nggak? Di situ tuh kayak tertulis warnanya tuh meminta maaf itu di dalam beritanya itu. Oh, Dia tuh salah kasih berita itu. Baik, oke ya, cukup jelas ya teman-teman ya. Ada sebab ya berarti ya, adanya mengambil contoh pelanggaran dari kode Berarti etik itu berdasarkan headline yang kita baca itu ya. jurnalistik. Ya, ya sebenarnya kalau kita menganalisis kita nggak boleh mengambil sepintas dari judul atau dari headline saja, tapi keseluruhan. Tetapi indikasi pelanggaran itu bisa dilihat mulai dari atas, dari judul dulu, caption foto, apalagi kok foto yang diekspos dengan mengabaikan kode etik jurnalistik. Terima kasih ya. Kemudian ada teman kita ya, ini tidak mencantumkan capture-nya, saya carikan karena agaknya ini contohnya lama sekali, ya 9. Padahal sebenarnya masih banyak contoh yang lain. Tapi kalau ada ya, kita melihat contoh dari kelompok mana ini? Kelompok 2 atau 1 ya? Kelompok 3 ini pasal 4-nya ngambil di pemboman ya, kasus Hotel Ritz-Carlton ya. Saya coba cari ini Jakarta Post yang tadi. Nah ini ya, seperti contoh ini ya, maksudnya ya. Ya, ini melanggar pasal 4. Kenapa? Nah, kata biasanya baca di tempat dulu. Betul ya, karena menampilkan korban yang berdarah.
Ya, walaupun ini nilai aktualitas beritanya tinggi, tetapi ini sebenarnya tidak diperkenankan karena melanggar kode etik jurnalistik. Ya, kadang-kadang wartawan kita mengejar aktualitas, kecepatan supaya kelihatan real bombastis ya, langsung main rekam ya, tentunya seperti ini. Apalagi kalau udah dalam keadaan seperti ini masih ditanyain, itu pelanggaran sama sekali ya, tidak diperbolehkan. Kemudian kelompok ini yang kelompok 3 ini juga teman ini membuat ini yang apa ya? Pasal 8 apa enggak? Sini yang punya kelompok. Yuk dijelaskan. Duh, ayo. Ya dijelaskan. Yo, Sakur, ya wes, Sakurnya jelaskan ya. Wah, kalian ini loh. Yang Anda maksud ini bukannya Mas Kefas, bukannya. Ini pasal berapa ini? Kalau di Jakarta Post itu sudah dimuat permohonan minta maaf karena Anda ISIS ini. Tadi Anda tulis di pelanggaran pasal berapa? 8. Pasal 8. Iya, kenapa pasal 8? Doain makanya kesini. Nanti temannya nggak tahu. Karena penguatan gambar karikatur berlogo ISIS itu mendiskriminasi. Ayo dibaca aja. Agama Islam ada ya, sehingga ini menjadi sebuah perdebatan dan membuat ada sensitivitas tinggi ya. Walaupun memang di pertarungan politik itu mungkin bisa jadi dipisahkan dari kepentingan agama ya. Kemudian ada di pasal 10 ini ada contoh nyata dan analisis pasal 10 itu apa? Oknum guru lakukan pelecehan seksual terhadap muridnya. Yang mana yang dilanggar? Yo. Ini bukannya pasal Pak. Pasal 10 apa berarti? Permintaan maaf atau mengklarifikasi. Gimana Mas Kefas? Apa Mas Kefas? Bedanya tidak diklarifikasi lagi oleh publisher atau wartawannya. Ada permintaan maaf nggak Mas? Atau dicabut atau diralat? Tidak. Oh tidak ada ya, berarti sangat melanggar, sangat melanggar. Apalagi kalau selaku wartawan itu menulis keterangan lengkapnya ya, namanya si Pak Info Dusun RT 1 RW 5 melakukan pelecehan terhadap bocah 3 tahun namanya si X, itu berarti sungguh melanggar berganda ya. Ada identitas anak, identitas korban yang harus dilindungi. Apakah cukup dipahami Mas Kefas Friend? Cukup ya. Sekarang kelompoknya Islamia. Oh, jadi siapa? Dari siapa? Yo. Dari siapa? Iya, judul perasaannya begini. Mia terus kamu bumi, sebentar. Mana ya ini punya saya ini? Ini kan? Oh, kebetulan yang pasal 8 sampai Oke, silakan. Oke, kelompok 2 kan menjelaskan tentang pelanggaran kode etik. Yang pertama yaitu pasal 4 ayat 3.
spesifik ayat 3 karena kami mengambil hampir sama dengan lomba kita, yaitu sadisme. Di sini ada 2 stasiun televisi, yaitu SCTV dan Trans TV. SCTV menunjukkan gambar kondisi tubuh seperti tadi, tapi bedanya ini di gereja Kepuntan Solo. Jadi banjir berdarah-darah ditunjukkan. Itu ditakutkan akan menimbulkan traumatik dan kematian bagi masyarakat. Selanjutnya Trans TV juga memuat gambar yang vulgar saat seseorang membacok orang itu ditampilkan di TV. Jadi dia melanggar pasal 4 ayat 3 karena bermuatan kekerasan dan sadisme. Nah, kedua stasiun TV ini diberi teguran oleh KPI. Di bawahnya sanksinya yaitu diberi teguran oleh KPI, dikirim suratnya oleh Kopimret. Jika 3 kali terjadi, itu biasanya terjadi pemecatan 2 tahunnya itu. Oke, selanjutnya pasal 8. Nah, pasal 8 ini berisi diskriminasi ya, terhadap suku, ras, warna kulit dan lain-lain. Nah, di sini kami mengambil kasus yang sama dengan tadi, bendera ISIS. Jadi bendera ISIS itu memang seperti itu, tapi mungkin maksud Jampos itu kan menyindir ISIS, tapi ternyata ditangkapnya oleh masyarakat itu ditakutkan kayak seolah-olah Islam itu erat dengan ISIS karena mengandung kalimat tadi yang mengandung kalimat ini la ilaha illallah di atas tengkorak, kan itu suatu juga penghinaan kepada ayat-ayat suci. Jadi itu Jampos juga sempat dituntut untuk permintaan maaf dari tokoh agama Islam di pondok pesantren itu. Selanjutnya pasal 10 ini ya yang tuntutan permintaan maaf. Pasal 10 ini berita keliru dan permintaan maaf kepada pembaca atau yang dimuat ya. Di sini kami mengambil kasusnya Anies Baswedan. Anies Baswedan ini sempat dimuat fotonya di berita yang tidak ada kaitannya dengan Anies Baswedan. Itu contoh beritanya itu korupsi, padahal korupsinya itu isinya bukan Anies yang korupsi, tapi seolah-olah Anies itu korupsi kan. Jadi itu sangat merugikan Anies, sehingga Kompas secara langsung meminta maaf secara pribadi dan memuat artikel tentang alasan kenapa Anies itu ke KPK. Jadi nama Anies kembali bersih. Sekian presentasi dari kelompok 2, terima kasih. Oke, jadi gitu ya teman-teman, kode regulasi itu ada 11 ya. Pasal 1 sampai 11 itu isinya sebenarnya sudah sangat jelas terpampang ya. Tapi pasal 4 tidak diperbolehkan menghadirkan unsur sadisme ya. Pada kenyataannya media massa kita masih banyak melakukan pelanggaran ya. Walaupun mungkin teman-teman juga harus membedakan juga apakah itu media massa yang betul-betul menjalankan tugasnya sebagai media massa atau jangan keliru media sosial yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya nyebar kemana-mana dan itu akhirnya mengalami distorsi atau mungkin bahkan bisa menjadi sebuah berita bohong. Makanya teman-teman kalau dapat berita berdarah-darah ya, entah itu dari medsos, sasaran WA atau Telegram, please jangan ikut-ikutan di share ya. Jadilah agen perubahan mahasiswa. Anda itu orang-orang yang terliterasi, yang tercerahkan. Jangan merasa aku duluan dan depan, aku duluan biar keren supaya Anda kelihatan paling nomor 1 menyebarkan berita. Tapi kan Anda tidak tahu kebenarannya. Kemarin kita membahas citizen journalism itu tidak dilindungi loh ya, karena tidak disebutkan di dalam undang-undang pers. Jadi Anda bisa saja terjebak dalam jeratan pasal penyebaran hoax, kenanya UU ITE ya. Paham ya teman-teman sampai di sini? Baik, dengan demikian perkuliahan ini saya tutup. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Sampai jumpa di depan. Terima kasih. Selamat malam.